Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai hari ini juga kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Ya, dengan kita menyukuri apa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita lupa berzikir dan berselawat. Jadi dengan kita berselawat, kita selalu mengingat Rasulullah, karena tahu sendiri Rasulullah sudah memperjuangkan Islam. Jadi dengan kita berselawat, kita juga lebih mengingat apa perjuangan Rasulullah SAW. Jadi gini sahabat, ini memang saya live-kan karena saya tadi ditelepon abang saya kan. Sebenarnya sih abang saya itu udah mau balik. Ternyata ketika udah mau nyampai, abang saya itu ditelepon dengan si majelis yang lain. Jadi ketika abang saya itu udah selesai nih di majelis awal, rupanya ditelepon ke majelis yang lain dan beralasan si majelis itu katanya sih gini sahabat, pengen gimana memeriahkan majelisnya gitu. Jadi yang mengadakan majelis itu kepengen masih datang untuk lebih memeriahkan lagi untuk tentang majelisnya gitu, pengajiannya. Jadi ya mungkin sementara ini saya yang menggantikan Mas Rey gitu sahabat, karena kan abang saya Mas Rey udah bilang sebentar lagi Pak Lurah bakal hadir di sini. Mungkin tak beberapa menit bakal nyampe kemarin kan. Udah kita tunggu aja gitu. Kita tunggu aja gimana nanti ya keberlanjutannya gitu sahabat. Jadi sebelum kita menunggu Mas Rey, yang langkah baiknya kita melantunkan salat dulu sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Khudh yamina, khudh yamina an sabilina kibina, khudh yamina, khudh yamina an sabilina kibina, wattaqillah ta'ala maqalil mulhidina, wattaqillah ta'ala maqalil mulhidina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Khudh yamina, khudh yamina sabilina kibina, khudh yamina, khudh yamina sabilina kibina,
Wattaqillaha ta'ala au maqalil mulhidina. Wattaqillaha ta'ala au maqalil mulhidina. Alhamdulillah sahabat. Ya semoga aja ketika kita bersama-sama melantunkan salawat, kita semua diberikan keberkahan dan selebihnya mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ya semoga aja tadi sahabat yang udah sama-sama gitu bersalawat, sama-sama juga kita diberikan syafaat di Yaumul Pasar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sih, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya Pak Lurah, dulu Pak Lurah silakan. Jadi ada kepentingan apa Pak Lurah? Saya ingin bertemu dengan Mas Rina karena tadi saya udah mau hubungin dia sih, karena beliau bersedia ingin bertemu dengan saya. Iya benar. Tadi juga saya udah dikabari dengan abang saya Mas Re bahwasannya Pak Lurah bakal kemari. Tapi ya jadi gini Pak Lurah, mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi karena tadi kan sebenarnya kan abang saya bentar lagi menyampai. Tapi dikarenakan ditelepon sama majelis yang lain, ya apa boleh buat abang saya harus hadir karena kan mereka juga kepengen gitu abang saya itu atau Mas Re itu datang ke tempat pengajian atau tempat mereka lah gitu yang mengadakan, karena dengan adanya abang saya itu mungkin katanya lebih meriah lagi. Makanya kan ya abang saya itu ya nggak mungkin nggak hadir kan, karena kan takutnya abang saya itu kalau nggak hadir itu ya mengecewakan orang banyak. Udah pasti mereka juga yang udah menunggu, nggak cuma satu orang dua orang, udah pasti ratusan orang, bukan ribuan orang yang udah menunggu. Kan nggak mau kalau misalkan abang saya Mas Re itu membatalkan demi mementingkan masalah ini, yang masalah yang belum jelas, takutnya itu ya mengecewakan ratusan orang yang udah menunggu dengan saya. Jadi mohon maaf Pak Lurah. Jadi untuk hari ini saya yang bakal menggantikan posisi abang saya, dan saya juga bakal lebih tenang lagi. Jadi untuk gini Pak Lurah ya. Jadi saya mohon maaf karena kan kemarin kan saya tuh udah terbawa emosi Pak Lurah ya, karena kan ya orang mana yang abangnya difitnah atau disebarluaskan dengan isu yang katanya abang saya itu menganut ilmu hitam, udah pasti ya emosi gitu. Jadi untuk sementara waktu saya menggantikan posisi abang saya Mas Re. Baik, jika memang Mas Rina masih ada waktu lagi di luar, saya masih banyak waktu sih. Saya akan tunggu sampai kepulangan Mas Re. Jadi begini Mas. Ya gimana tuh Pak? Pertemuan kita yang kemarin, saya juga tidak terbawa kali ke hati sih. Saya tahu Mas mau membela nama baik keluarga Mas, saya tahu, saya paham, sangat-sangat paham. Jika saya di posisi itu, saya juga pasti sedemikian. Iya. Tapi di sini saya juga menengahi inti dari permasalahan kemarin, karena agar semua itu tidak makin berbelit-belit permasalahan ini. Makanya saya berulang kali ingin menemui Mas Re, ingin bicara langsung sama Mas Re. Saya juga nggak mau Pak. Yang apa kata Bapak kan bilangnya nggak mau masalahnya terbelit-belit, apalagi sampai panjang. Ya, sekarang belum selesai. Benar. Tapi ya gimana coba Pak? Namanya kan ya urusan mendadak kan kita nggak tahu. Gitu namanya dadakan kita kan ya siap nggak siap ya harus melaksanakan, namanya kan keperluan mendadak. Ya saya tahu, saya juga selaku Pak Lurah, saya juga pernah di posisi itu. Bahkan setiap hari pun juga saya banyak kegiatan. Ya makanya itu saya tunggulah sampai kepulangan beliau ini, agar saya bisa langsung berbicara dengan beliau, karena kan beliau yang bersangkutan. Udah gini aja Pak, karena kan kalau misalkan Pak Lurah yang nunggu bang saya, takutnya abang saya tuh lama baliknya kan. Apa enggak ya biar cepat selesainya kan, Bapak aja yang bilang ke saya atau sampaikan ke saya. Tapi ketika saya itu
ibaratnya ya belum paham kali kan tentang permasalahan ini, apalagi ini nggak jelas permasalahannya, isu-isunya nggak jelas. Nanti bakal saya sampaikan ke abang saya Mas Rey, dan itu pasti saya sampaikan. Saya nggak bisa lagi ingin menyampaikan apapun ke sampean gitu, karena kan yang bersangkutan beliau Mas Rey sendiri, karena permasalahan ini adanya di beliau gitu. Dengan Mas Pangkar kemarin juga yang memberitahukan bahwasannya Mas Rey begini begitu gitu, jadi saya ingin langsung ke Mas Rey lagi gitu, biar lebih enak lagi gitu maksud saya. Jadi Ya. tetap saya tunggulah. Nggak bisa juga Pak, takutnya kan Pak Lurah yang kelamaan. Mending apa salahnya sih langsung ngobrol dengan saya, sampaikan ke saya, nanti juga saya sampaikan ke Mas Rey. Ya begini sih, kita kan yang namanya ingin cepat selesai masalah, kita pasti berusaha mencari jalan keluarnya. Sama saya juga. Nah, saya pun juga begitu. Saya selaku Pak Lurah, ya saya tidak ingin lah keluarga saya begini begitu ada masalah ini, kan saya juga tidak ingin. Saya inginnya itu ya keluarga saya tenang, damai, seperti itu yang saya mau. Sama Pak. Maka dari itu saya tetap berusaha, tetap memantau masalah ini agar gimana penyelesaiannya dengan secara baik-baik dan kekeluargaan, dan berakhir dengan baik gitu. Makanya saya berulang kali menghubungi Mas Rey ingin melakukan pertemuan, namun hari ini belum bisa ketemu juga. Ya sudah gitu. Ya mohon maaf Pak, mungkin ya kalau misalkan Bapak balik lagi besok, mungkin abang saya ada di pondok. Insya Allah, karena kan nggak tahu kita dadakan kan, namanya urusan mendadak, kita belum tahu kapan itu datang ke kita. Ya kalau bisa ya insya Allah saya tuh bisa menggantikan abang saya gitu kan. Apalagi saya ini sebagai adiknya Mas Rey, adik kandungnya, udah pasti ya insya Allah saya bisa menengahin. Jadi beliau memang melakukan pertemuan yang lain di luaran sana. Ya memang benar Pak, benar. Tapi ya mau gimana, namanya mendadak Pak. Jadi kan kita belum tahu kapan pulangnya Mas Rey, kapan kembalinya Mas Rey ke pondok ini. Udah kan nggak susah sih Pak, tinggal ngobrol dengan saya, terus ya kasih aja gitu permasalahannya ke saya, nanti bakal saya sampaikan ke Mas Rey abang saya. Ya, saya tahu perasaan kamu. Gak mungkin ada yang mau keluarga, abang, kakak, atau siapapun itu yang terkena masalah kita bakalan diam, itu tidak ada. Pasti kita juga bakalan ingin cari tahu kebenarannya. Seperti kamu adiknya, saya tahu perasaan kamu. Kamu ingin menjaga nama baik keluarga kamu, dan pasti kamu juga ngebela abang kamu, saya tahu itu. Dan saya tetap ingin menyelesaikan masalah ini, karena saya nggak mau ada masalah ini, dan saya juga nggak mau ada laporan seperti itu lagi. Saya inginnya yang tenang-tenang saja di kantor. Ya sama Pak, saya juga nggak mau terus ada permasalahan yang terus mengganggu nama baik abang saya juga, saya itu nggak mau. Saya maunya itu ya abang saya itu mana-mana aja ini, ibaratnya nama baiknya itu nggak terganggu. Karena dengan ada permasalahan yang nggak jelas ini, isu-isu yang ibaratnya hoax kayak ini, itu saya juga nggak mau Pak. Apalagi banyak orang yang nggak suka dengan abang saya, udah pasti mereka juga melakukan berbagai banyak cara untuk menjatuhkan nama baik abang saya. Benar. Dengan adanya isu ini. Saya tahu itu. Ya namanya kita manusia, pastinya kita nggak luput dari kesalahan. Dia namanya orang juga ingin menjatuhkan kita, pasti dengan berbagai macam cara, dengan cara apapun, ingin merusak kita. Saya tahu itu. Maka dari itu kita harus ya menjagalah. Yang pastinya saya juga ngerti perasaan kamu, gimana ke Ya, abang. Bapak ngerti kan? Udah, kenapa Bapak kok nggak lebih mendengari apa yang saya omongin kemarin? Kenapa kok mesti mendengar apa kata si bos Pangkar itu? Kalau memang Bapak tuh lebih percaya dengan apa yang saya ucapkan, kenapa kok masih membawa bos Pangkar? Gak jelas-jelas bos Pangkar itu sih patutnya dibilang tuh ya di luar
dari orang-orang biasanya ataupun dia kebejatannya, suka memfitnah orang. Bapak pasti tahu sendiri. Saya bukan membela dia sebenarnya, tidak. Saya tidak membela dan saya tidak di pihak dia, tidak. Namun dialah yang pertama kali melaporkan tentang itu semua. Makanya saya kemarin melakukan pertemuan pertama sama Mas Ri. Setelah itu saya ingin melakukan pertemuan yang lagi 4 mata dengan Mas Ri berdua. Jadi saya kan udah bilang, saya kan kayak mana? Udah bilang kok Mas Ri itu nggak ada. Karena kan ya namanya ngisi majelis, udah pasti nggak mungkin Mas Ri nggak hadir di satu majelis itu, karena kan takut mengecewakan ratusan orang yang udah menanti Mas Ri dari lama. Kan nggak mungkin Mas Ri lebih mementingkan masalah ini. ya saya tahu. Namun kan agar permasalahan ini selesai, makanya saya harus ketemu sama Mas kamu. Saya akan banyak bertanya kepada beliau. Berapa Bapak? Saya lihat bolak-balik kok abang-abang saya, bang saya. Kan ada saya di sini Pak, udah saya jelasin. Abang saya lagi urusan mendadak. Ya udah saya aja yang Bapak ngobrol aja 4 mata dengan saya. Tadi juga bakal saya sampaikan kok sama abang saya. Takutnya ini nggak saya sampaikan. Saya curiga. Nah, curiganya? Saya curiga. Saya berulang kali ingin melakukan pertemuan dengan Mas Ri. Tapi beliau dengan berbagai macam alasan. Alasannya gimana? Ya memang itu bukan alasan Pak. Itu memang suatu kewajiban Mas Ri untuk hadir ke suatu majelis. Karena Mas Ri tahu sendiri, Mas Ri itu banyak orang yang membutuhkan kehadiran Mas Ri untuk meramaikan suatu acara mereka atau majelis pengajian mereka Pak. Saya tahu soal itu. Tapi kan permasalahan ini juga penting. Permasalahan ini juga penting. Saya Ya tahu. di sana lebih penting Pak. Ratusan Saya orang tahu. yang menanti Pak. Saya tahu. Saya sangat curiga ini. Curiga saya begini. Berulang kali saya ingin melakukan pertemuan dengan Mas Ri, beliau tidak ada. Dan kamu yang menemui saya. Dan kamu yang ngambil handle semua permasalahan dari Mas Ri. Dikarenakan abang saya ngisi ngaji lisan. Kan nggak mungkin loh santri yang lain yang harus turun tangan. Orang mereka pun nggak tahu apa-apa. Makanya saya sendiri jadinya Mas Ri yang turun tangan kemari, yang menggantikan sementara posisi Mas Ri. Saya semakin kuat curiga saya. Apakah benar apa yang dikatakan sama Bos Pangkar tentang Masmu? Yang dimana Masmu melakukan perkumpulan, suatu pengajian. Ya memang pengajian Pak. Tapi kenapa Masmu tidak mau menemui saya? Ya namanya macam Bapak lah. Bapak kan lurah. Bapak itu kayak ada suatu kayak mau rapat. Lurah, RT dan RW. Tapi Bapak itu ada masyarakat Bapak yang perlu dengan Bapak. Bapak lebih pentingin mana? Rapat apa warga yang membutuhkan? Warga, saya lebih pentingkan keluarga. Rapat bisa saya handle. Bapak ada pernah bayangin nggak kalau misalnya suatu rapat itu ada hal yang penting kali untuk warga Bapak untuk diomongin. Tapi Bapak nggak ngadirin suatu rapat itu. Kayak mana Bapak perasaannya? Sama, saya memiliki wakil. Dan saya juga tahu, kamu mewakili abang kamu. Juga mewakili nama keluarga kamu. Bener kan? Saya bener. tahu. Bener Pak, bener. Saya tahu, saya sangat tahu. Namun permasalahan ini sangat penting bagi saya. Karena saya nggak ingin warga saya terus berlanjut adanya masalah. Saya tidak mau. Saya tidak mau terdengar oleh kampung lain. Warga saya. Bapak mau kan? Bapak nggak mau kan? Dusun Bapak itu punya masalah yang terus berlanjut dan Saya tidak mau. selalu berlibat. Saya Nggak mau tidak kan? Ya saya juga nggak mau Pak. Kenapa Bapak kok selalu mendukung Bus Pangkar? Saya tidak mendukung sekali Mendukung. lagi. Bapak menengah itu bukan menengah. Bapak mendukung satu pihak. Satu pihak itu Bus Pangkar. Tidak. Tenang dulu. Sabar Nggak dulu. bisa saya tenang Pak. Ini masalah harga diri dan nama baik Pak. Saya tidak ngebela Bos Pangkar. Nah. Justru saya ingin masalah ini kelar. Saya saja ingin melakukan pertemuan dengan Mas Ri, tidak kunjung ketemu. Jadi gimana saya ingin tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi di sini saya semakin kuat, sangat semakin kuat perasaan Kuat saya. apa Pak? Kuat gimana? Bapak jangan memancing. Astagfirullahaladzim sabar. Tidak, saya tidak memancing. Karena saya merasakan, saya berulang kali ingin melakukan pertemuan dengan Mas kamu. Sementara Mas kamu tidak menemui saya. Berarti benar kemungkinan Mas kamu melakukan perkumpulan di desa ini mengajarkan ajaran sesat. Berarti benar apa yang dikatakan Bos Pangkar. Bapak jangan salah ngomong Pak. Ini tentang isi Kamu jangan menuduh saya.
Saya suka saya lah. benar. Bapak gini, Bapak ada bukti nggak misalkan abang saya itu perkumpulan majelis itu yaitu untuk perkumpulan orang yang para menganut ilmu hitam? Dari mana buktinya? Benar, saya tidak ada bukti. Nah, kenapa Bapak kok berani? Itu Bapak bisa saya tuntut loh. Tapi si Pangkar yang memberitahu itu semua, dia yang memegang bukti. Makanya Kenapa saya ada Bos Pangkar kemarin? Dan jelas kan gini loh Pak. Yang namanya orang yang menyebarkan isu atau menyampaikan suatu isu, udah pasti dia itu udah tahu bukti-bukti yang udah matang. Kenapa nggak Bapak bawa aja si Bos Pangkarnya? Ya, saya bakalan bawa dia kemari. Karena pas saya yakin dia megang semua bukti itu. Ya kalau nggak dari awal, Bapak bawa Bos Pangkar. Kalau nggak dari awal, udah jelas-jelas Bapak tuh tahu bukti-buktinya tuh ada di Bos Pangkar. Saya kan ingin bertemu sama mas kamu, bukan sama kamu. Kalau saya bertemu sama mas kamu, pasti lebih jelas lagi. Nah, Inti dan titik permasalahannya di mana dan penyelesaiannya di mana. Bapak bilang kalau dengan abang saya itu lebih jelas lagi. Sedangkan abang saya itu nggak tahu buktinya. Buktinya itu mana? Ketika abang saya itu mencabuli seorang wanita dan ada mendengar isu bahwasanya abang saya itu menganut isu apa? Saya kan ingin bertanya itu kepada beliau. Saya ingin menanyakan semua itu kepada beliau. Tapi itu nggak benar. Karena Pak Lurah kan udah pernah ketemu juga dengan abang saya bahwasanya abang saya itu udah jawab itu nggak benar. Benar. Kenapa harus Bapak jawab lagi? Bapak tanya lagi. Saya sudah melakukan pertemuan dengan mas kamu kemarin. Namun adanya Bos Pangkar antara mereka berdua, saya jadi bingung, sangat bingung. Mereka saling beradu argumen. Bukan mengadu argumen. Tapi bang saya itu membenarkan bahwasanya dirinya itu tidak salah. Benar. Saya selaku pendengar, saya ingin mencari tahu. Bapak dari kedua mereka. Pak Lurah jangan bilang kok kalau Bapak tuh seorang penanya. Bilang aja saya itu orang yang berpihak ke satu orang dikarenakan uang. Bapak berpihak ke satu orang dikarenakan uang. Karena Bos Pangkar saya kenal itu dia tuh orang yang beruang dan berbisnis besar. Saya takutnya Bapak ini, aduh gimana ya? Ya Bapak pasti paham sendiri kan sama pikiran saya kan? Karena kan saya tahu sendiri. Saya tidak Bos Pangkar itu orang kaya di sini. Saya tidak tergiur dengan uang dia. Karena saya tahu sendiri kan, Bos Pangkar itu orangnya benci sekali. Dan saya takutnya Bos Pangkar itu mengeluarkan berbagai cara untuk menjatuhkan nama baik abang saya. Dan yang pastinya benar mungkin apa yang diucapkan dia. Sampai jam segini. Bener, sebelum dia ngomongnya bener. Berarti memang bener dia disuap sama Bos Pangkar. Tidak, saya tidak disuap. Kebanyakan orang yang ibaratnya salah ngomong, itulah kebenaran yang ada. Karena dia salah ngomong bahwasanya itu bener. Berarti apa yang saya ucapkan misalkan dia itu mendukung satu pihak dikarenakan uang, itu benar. Tidak. Saya tidak menerima suapan apapun dari dia. Fix. Kamu jangan menunjuk-nunjuk saya. Saya sebagai Pak Lurah di sini, saya hanya ingin menyelesaikan masalah di sini. Ya, saya tidak menerima suap apapun dari dia. Udah Pak, tinggal jujur aja Pak, jujur aja. Karena Bapak gimana? Saya lihat Bapak tuh kok menutup-nutupin terus ketika Bapak salah ngomong ataupun kalau omong dengan saya. Bapak tuh terus-terus membalikkan fakta. Lebih bagus kamu hubungin abang kamu sekarang, temuin saya di sini. Abang saya lagi isi majelis dan tadi abang saya udah nelpon, nggak mungkin saya telepon balik. Jika hari ini juga abang kamu tidak menemui saya, berarti benar apa yang diucapkan oleh Bos Pangkar. Abang kamu mengajarkan perkumpulan di sini bukan soal pengajian, melainkan ajaran sesat dan penganut ilmu hitam. Dan saya mau nanya juga, Bos Pangkar tahu dari mana? Saya yakin dia tahu semua. Pak Lurah itu kan sebagai ketua dari dusun ini. Kenapa ketika warga Bapak nanya ngasih tahu tentang isu ini, kenapa nggak Bapak tanya lebih jelas dan tanya bukti-bukti yang jelas? Kenapa kok langsung percaya? Kenapa kok langsung kayak mana ya? Menyebarkan isu yang nggak jelas ini ke warga-warga, kan itu udah termasuk pencemaran nama baik. Saya menjaga itu semua agar permasalahan ini, agar isu ini, agar berita ini tidak tersebar luas. Saya menjaga itu. Nggak ada Bapak menjaga gitu, yang ada Bapak menyebarluaskan secara tidak langsung. Tidak. Bahkan mas kamu sampai sekarang tidak ada hadir. Kan Sekarang lebih bagus kamu telepon, kamu hubungi mas kamu, temuin saya. Jika hari ini juga mas kamu tidak menemui saya, berarti benar apa yang diucapkan dia. Jadi jika hari ini
saya tidak mendapatkan dan tidak berbicara langsung oleh mas kamu, berarti semua ya apa yang diucapkan oleh Bos Bangkar benar. Dan kalian harus cepatnya tinggalkan kampung ini. Kurang lebih 1 minggu saya kasih waktu buat kalian. Jika tidak, saya akan bertindak tegas sama kalian semua. Maksudnya bertindak tegas gimana dua? Saya akan secara tegas untuk memberikan kalian agar kalian pergi dari desa ini. Berarti benar apa yang diucapkan Bos Bangkar. Pak, ingat Pak, Bapak ngomong kayak gitu nggak sengaja mancing emosi saya loh Pak. Bapak jangan sembarang ngambil keputusan dengan warga Bapak. Bapak tahu, saya tahu Bapak itu sini penguasa, pemimpin di sini. Tapi jangan semena-mena menggunakan kuasa itu untuk kesenangan pribadi. Jelas, jelas. Saya punya Jelas. Pik. Apa saya dibilang? Tadi pertama mendukung satu pihak demi uang. Tadi ngomongnya benar. Sekarang kamu itu jangan menggunakan kekuasaan kamu demi kepribadian kamu atau kesenangan kamu. Jelas. Berarti dia itu udah jelas membenarkan apa kekuasaan dia atau kayak mana ya? Kayak suka-suka dia gitu menggunakan kekuasaan dia. Kamu hubungin mas kamu, harus temui saya. Jika hari ini Udah, saya gak percaya sama Bapak. Mending Bapak bawa Bos Bangkar sekarang, saya mau nanya bukti yang jelas. jika hari ini tidak selesai dan mas kamu tidak menjumpai saya, baik, saya bakalan bawa Bos Bangkar kemari. Oke Bapak Ibu. Dan akan kita buktikan. Oke Pak, saya tunggu Pak. Jadi apabila apa yang diucapkan Bos Bangkar itu benar, kalian semua harus angkat kaki dari desa ini. Saya lama-lama geli sahabat. Geli saya nengok Pak Lurah seperti ini. Karena setahu saya ya, namanya lurah atau RT ataupun kades itu pasti dia lebih mementingkan untuk menengahin suatu permasalahan. Walaupun Saya sudah menengahi. walaupun pemimpin itu tuh belum jelas mana yang betul mana yang enggak. Saya sudah menengahi. Namun yang bersangkutan menemui saya tidak. Yang bersangkutan menemui saya tidak. Jadi di mana saya ingin mendapatkan informasi dari beliau? Dan gini Pak, terus bagaimana caranya saya untuk mendapatkan bukti yang jelas kalau nggak adanya Bos Bangkar di sini? Sampai jam segini, Nah, beliau tidak sulit juga saya pulang. tunggu Bos Bangkar itu nggak muncul kemarin. Karena saya tidak ada melakukan pertemuan sama dia. Karena saya kan hanya ingin bertemu dengan Mas Rey langsung. Logikanya Pak, yang punya masalah itu Bos Bangkar. Kenapa kok Bapak nggak bawa Bos Bangkar? Udah jelas yang tahu permasalahan itu Bos Bangkar. Kenapa? Saya kan ingin menahi masalah ini. Kan nggak mungkin saya bawa Bos Bangkar karena saya sudah tahu Nah, apa yang diucapkan oleh Bos Bangkar. Jadi saya ingin tahu cerita dari Mas Rey. Oke. Kebenarannya apa? kalau Bapak udah tahu perkataan atau isu-isunya itu, udah pasti Bapak tahu apa namanya? Ya apa namanya? Udah bilang. Saya menegaskan sekali lagi. Jika hari ini juga tidak bisa menemuin saya tegaskan kalian harus pergi dari desa ini. Berarti benar apa yang diucapkan oleh Bos Bangkar. Kalian melakukan perkumpulan tidak baik di desa saya, dan saya tidak ingin desa saya tercemar oleh desa-desa lain. Adanya perkumpulan yang berbasis perkumpulan silaturahmi, keagamaan, kemasyarakatan, atau perkumpulan apapun itu, tapi kebenarannya penganut ilmu hitam dan ajaran sesat, saya tidak mau ada lagi kampung ini. Ini Pak, saya jadi terang Pak. Saya juga nggak mau punya. Intinya saya tegaskan, Saya juga nggak mau beri punya waktu pemimpin 1 minggu. kayak Bapak. Kamu tidak menerima saya sebagai pemimpinmu, tapi saya yang berhak di desa ini. Saya beri waktu 1 bela minggu. diri memutarkan fakta sahabat. Pusing saya sahabat. Coba kalian komen sahabat. Jika kamu tidak pergi dalam waktu 1 minggu ini, saya paksa kamu untuk pergi dari sini. Nggak bisa, Pak. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you sahabat. Suara terus sahabat. Saya pusing sama dengan ketua atau pemimpin seperti itu sahabat. Cobalah kalian komen sahabat, kalian bantu bagusnya gimana sahabat. Ya udahlah untuk karena saya lagi mau menenangkan dulu keadaan saya, jadi saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.